Babus shalah, yakni ini bab menyatakan perihal sembahyang. Faslun, bermula syarat-syarat sah sembahyang 10 perkara. Kita bahas bu masalah syarat-syarat sah. Berarti sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Walaupun dikerjakan sholat itu meskipun sebagai kewajiban, tapi kalau ada beberapa perkara yang belum terpenuhi menjadi syaratnya, maka sholat itu bisa menjadi tidak sah. Apa saja syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat sah sembahyang? 1. Yang pertama-tama adalah Islam. Ini buat pelajaran buat kita. Artinya apa? Andai ada orang, maaf, dia dari luar Islam, tapi ikut-ikutan sholat. Kan dia bukan muslim bu ya, ikut-ikutan sholat. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Udah jelas enggak. Bulan Ramadan, kan kita muslim-muslimah puasa bu ya. Kadang-kadang ada nggak orang di luar Islam ikut-ikutan puasa? Ada nggak? Tapi kira-kira puasanya mereka sah apa enggak? Enggak, itu jelas. Karena memang buat mereka nggak ada kewajiban sholat. Karenanya kalaupun mereka ikut-ikutan sholat nggak akan pernah sah. Kalau mereka ingin sholatnya sah, jelas 1, maka menjadi muslim atau muslimah. Setelah Islam, 2, tamyiz. Mumayyiz, tamyiz artinya anak yang sudah dapat membedakan mana yang pantas, mana yang enggak. Bisa bedain mana yang bagus, mana yang enggak. Nah itu. Kalau gampangnya kita bilang tuh bu, anak yang sudah lumayan bisa mandiri. Gini contohnya, ibu kalau punya anak, dia sudah mulai bisa belajar makan sendiri, kira-kira usia berapa ya? Ada 6-7 tahun. Nah, makanya memang Nabi suruh, muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat dimulai dari apa? Usia 7 tahun. Nah itu. Tapi walaupun mereka belum ada kewajiban, jadi mumayyiz, habis mumayyiz nanti ada kelanjutannya. Ya. 3, suci daripada hadas. Namanya anak-anak bu, kalau umpama dia main, tahu-tahu ada nempel dipakainya kotoran. Nah, maka ibadah sholat yang dikerjakan bisa jadi enggak sah. Apalagi buat kita dewasa. Udah jelas-jelas harus diperhatikan agar suci daripada hadas. Kadang-kadang bu, maaf, nama anak-anak ya, maaf, dia pipis. Kelar pipis, kalaupun dia cebok, kadang-kadang asal-asalan. Ya, jadi hadas yang kecilnya itu di pipisnya kadang-kadang maaf, masih ada najisnya. Jadi belum terangkat tuh hadasnya. Keempat, suci daripada najis di badannya. Nah itu dia. Jadi di anggota tubuhnya mungkin kena percikan, peletikan tuh najis, kena kaki, ya. Apalagi kita nih orang dewasa harus biar lebih mendetail. Jangan sampai ada najis di badan dan pakaiannya, bahkan dan tikar sembahyang. Dulu kan belum zaman sekarang bu, sekarang enak, sudah ada karpet, ada hambar. Dulu modelnya apa? Tikar. Lagi dulu disebutnya aja belum musola, tapi apa bu Haji? Langgar. Nah, pakainya masih tikar. Anak sekarang kenal tikar nggak bu Haji? Hah? Hampir nggak kenal anak sana ya? Tikar tahu nggak anak sekarang? Nggak kenal dia. Taunya karpet nih, handbal dia. Ya. Jadi kalau ada tikar tuh ya, ada najis,
Sama sekarang apa nih, sejadah pakai bilang hambal dipakai buat rebahan, tidur pules bu, tidur lagi, tidur tahu-tahu ileran. Najis nggak? Najis. Nih saya kasih tahu bedanya bu. Maaf, ada orang nyender gini nih, katakan suami ibu lagi mau jumatan sambil dengan khotib tuh kan nyender rada pules. Kalau tidur posisi begini, yang penting dia nggak sampai dia punya pantatnya keangkat. Kalau dia sampai begini nih, batal. Sampai kalau begini dia nyender. Kemudian bu, maaf, saking pulesnya tuh, maaf, keluar. Nah, kalau itu tidak disebutnya najis. Beda, karena itu air boleh jadi keluarnya dari atasnya, dari otaknya kepala. Nggak mungkin. Sifat air naik apa turun? Nah itu. Lain hal kalau tidur miring rebahan, tidur selonjoran tuh, ya kan? Posisi badan boleh jadi makan minumannya masuk ke dalam perut, berbalik lagi. Dia udah kecampur isi perut, makanya dihukumnya najis. Tuh. Jadi dia ilerannya iler najis. Beda sama kalau duduk begini, ibu umpama lagi pengajian nyender. Keluar tuh. Ya kan? Ibu sekak begini. Kadang-kadang maaf nggak ada tisu, ibu paper baju, itu nggak najis. Ya. Cuma kadang-kadang orang rada jadi biar bisa bedain najis sama geli. Nah itu, ya. Melainkan najis yang ada maafnya. Nanti akan ketemu, yaitu seumpama sedikit daripada darah tubuhnya. Jadi yang secara zahirnya, kayak orang nih mungkin maaf, katakanlah mungkin ada bekas luka atau apa, dia sudah berusaha membersihkan, kayak kapas, kayak tisu, umpama disekak berulang-ulang kali. Dia udah yakin berhenti, ya kan? Nah, di sholat. Kalaupun di tengah-tengah sholat, tahu-tahu sedikit keluar, masih ada sisa-sisa di lukanya itu, ya, maka itu dihukumnya apa? Dimaaf. Bab jangan sampai akhirnya berjam-jam nungguin tuh darah nggak kelar-kelar, umpama. Ya sudah, kayak contoh umpama ibu diseka, kan sekarang ada zaman tuh apa namanya, tensoplas, handiplas, tapi tetap bu, kita wajib berusaha menghilangkan dulu tuh darah. Berulang kali kita seka pakai lap, gitu kan, ya, yakin nih. Itu kalau ibu udah ada wudhu, keluar darah, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak, jadi ibu cukup seka, bersihin, ya, pokoknya intinya jangan sampai najis keluar. Benar ibu tutup nih, khawatir nanti kalau nggak ditutup, kena mukena lah, kalau kita orang mungkin kena takut gamis, baju, tutup pakai tensoplas, biar aman sholatnya. Tiba-tiba kelar sholat, kita buka, kita lihat ada sedikit aja, dikit darah, ya. Nah itu yang dikit itu namanya dimakfu. Berarti apa? Sholatnya tetap sah. Tapi tar dulu, andai kata begitu buka tensoplasnya, kan tensoplas bu ada sekat tengahnya tuh, yang busa-busanya, ya kan, yang buat nutup lukanya. Andai ibu begitu buka, di busanya itu darah semua, berarti nggak sah sholatnya. Berarti darahnya masih banyak. Nah itu. Ini jadi kecuali najis yang dimaafnya. Nah itu. Seumpama sedikit darah daripada tubuhnya atau daripada lainnya. Ya. Umpama ibu sholat. Lagi sholat. Baru tahu di tangan ibu nih, maaf, kejatuhan teh cicak. Ya kan, ibu ngelihat, nggak usah pakai kaget. Ibu berusaha apa nih, tapi pelan-pelan. Andai kata itu najisnya kering, ibu coba putar dikit, ada jatuh tuh, teh cicing jatuh, ya kan?
andai ada titik sedikit masih menempel, itu dimaaf. Tapi andai kata maaf, ibu udah berusaha balik begini, ibu balik lagi, ternyata masih nempel, berarti itu tai cicak masih basah, batal sholatnya. Apalagi ibu saking penasaran sekali nempel, kesel, oh dibatal kemana-mana sholatnya. Nah itu ya, jadi betul-betul memahami sedikit najis itu biar relevan, nyata ya, bukan ngada-ngada itu. Demikian pula nanah. Nah maaf, andai kena luka, ada bisul, benanah kan tuh ya. Nah itu jika daripada tubuhnya. Dan demikian pula setitik najis yang tiada didapat dilihat dengan mata diri. Jadi sama mata kita sepintas memang kelihatan enggak ada najis. Ya, nah itu namanya dimakfu tuh. Karena apa? Karena amat sedikitnya, saking sedikitnya sampai mata kita enggak ngeh. Ya. Syarat kelima, biar sholatnya sah. Apa syaratnya? Tutup aurat. Oh ini jelas. Jadi bu, nutup aurat itu bagi kaum muslimah, juga kita yang laki orang muslim nih, laki muslim, perempuan muslimah, tutup aurat itu bukan hanya pada saat sholat. Di luar sholat pun wajib yang namanya nutup aurat. Bab aurat itu bu, ibaratnya apa? Aib, cacat. Kekurangannya orang tuh ada di auratnya, makanya wajib ditutup. Laki, nih, bermula aurat laki-laki dari mana? Antara pusat. Apa pusat bu? Pusar kalau kita bilang, ya. Jadi disebut bodong, beda. Ya, walaupun sumbernya sama, ya. Pusar sama lutut sampai lutut dengkul, itu batas aurat orang laki-laki. Jadi dari pusat sampai ke dengkul. Makanya orang laki-laki, nih bu, saya bicara sah, ya. Ada orang laki karena kondisi terpaksa darurat, dia sholat sekedar nutup aurat. Apakah pakai kain sarung dinaikin tuh dari pusat sampai lutut, jadi tuh sarung dari sini nih di atas pusat sampai betis deh umpama, ke atas nggak pakai kaos, telanjang dada orang laki nih. Ada orang sholat begitu, saya tanya kira-kira sholatnya sah nggak? Ayo, sah apa nggak? Bicara saya sah, kan nutup aurat, bicara sah. Apalagi kondisi memang terpaksa darurat. Contoh umpama orang lagi masuk hutan, camping, pakaiannya memang yang udah melekat di badan, pakaiannya kotor, lagi dicuci, lagi dijemur, umpama masih basah, terpaksa namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara yang dilarang, bicara sah-sah. Tapi kalau kondisi normal, kagak ada darurat, nggak ada keperluan apapun, ibu di rumah kaget ngeliat laki ibu sholat telanjang dada, pakai sarung doang, ke atas nggak pakai apa namanya kaos, pakai baju, kok telanjang dada deh. Ibu kaget tanya sama lakinya, abang kok sholat begitu? Nah, lakinya baru belajar ngaji. Dia taunya yang penting kan bu nutup aurat. Emang ibu nggak tahu? Berusaha argumen lakinya nih. Kan aurat laki dari pusat sampai lutut. Ibu kan ngaji juga. Kata ibu sebagai bininya, iya bener juga bang. Aurat laki dari pusat sampai lutut. Ya iya, kan abang sholat begitu. Yang penting aurat ku tutup. Iya bang, sungguh pusat tapi nggak gitu juga kali. Masa sholat telanjang dada? Ibaratnya apa? Nih, ada warga, ada perlu sama RT umpama.
Ketemu RT cuma pakai celana, kayak contoh tadi deh, pakai sarungan ditutup pusat sampai lutut, ke atasnya telanjang dada. Ada perempuan ketemu RT, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira RT-nya kaget nggak? Warga gua sakit nih. Dari segi etika akhlak nggak pantas gitu maksudnya. Sungguh pun sah. Apalagi kita jadi hamba sholat ngadep Tuhan. Ya maaf, masa iya sih semiskin-miskinnya nggak punya kaos? Ya Allah. Ya kepaksa deh kaos partai. Yang penting jangan dipilih partai yang nggak benernya aja kan. Bicaranya apa? Pakai etika, dadanya tutup gitu loh maksudnya. Bicara sah sholatnya. Nah itu buat laki. Nah apalagi buat perempuan, aurat perempuan sekalian badannya, semua aurat buat perempuan, melainkan terkecuali ya yang boleh terbuka tuh maksudnya, melainkan muka dan dua tapak tangannya hingga pergelangannya. Jelas perempuan tuh sekujur mukanya ya, sama kedua tapak tangan, nih tapak tangan sampai pergelangan habis ini. Berarti ini luar dalam sampai pergelangan. Makanya zaman sekarang ada produksi tuh perempuan mukena, ya kan? Dia sengaja ada dijulur dikit. Terus kadang-kadang suka ada cantelan, Bu, tau gak cantelannya? Dimasukin jari tuh. Supaya begitu takbir nggak melorot. Nah gitu. Atau semacam bukan harus mukena. Nih bunda perempuan, kan ada zaman sekarang tuh perempuan model apa namanya hijabnya, jilbabnya kan model kayak kaos gitu Bu, dimasukin panjang terus nyantel. Pertanyaannya sekarang tanya, emang kalau perempuan sholat harus pakai mukena? Enggak juga, syaratnya nutup aurat bukan pakai mukena. Andai kata dia pakai baju muslimah selama aurat semuanya yakin ketutup dan tadi pakaiannya suci bersih nggak ada najis, dia sholat ya sah sholatnya itu. Sekarang pun andai kata pakai mukena, makanya Bu perhatikan, laki sama perempuan takbiratul ihramnya beda. Laki rada diangkat, Allah nih batasnya kuping, di bawah kuping. Kalau laki sholatnya Allah, medit namanya, medit. Allahu Akbar. Apalagi kalau begini medit saat ada lagi boros, Allah kena muka orang. Katanya sebelah apaan tidak sholat? Cukup Allah, ini laki. Tapi kalau perempuan takbirnya jangan tinggi-tinggi, sekedar Allah. Kalau tinggi pakai mukena takutnya melorot. Jadi kelihatan batal, nggak sah. Tuh maksudnya. Jadi fungsinya begitu, dibedain. Ya. Nah, kemudian apa? Dirinya aja laki perempuan bicara afdal. Kalau perempuan emang dirinya itu perempuan kakinya rapat. Kalau laki agak sedikit renggang. Tapi sungguh renggang, kata anak sekarang jangan lebay. Tahu lebay? Renggang sekedarnya aja maksud. Laki. Ini sekedarnya udah. Coba kalau sholat, emang enak sholat begini Bu? Allah. Lah kan pegel saat. Hah? Saya bingung, ini gak pegel begini. Ya Allah, sekedarnya renggang. Kalau perempuan, maaf bagusnya rapet, bagusnya rapet. Ya, kalau laki renggangan. Sebaliknya, terlampau renggang jangan. Laki kalau rapet, tanggung nasib sendiri, ada kejepit. Itu maksudnya. Ini bicara hukum, bukan porno, bukan. Jadi semua itu ada hikmah. Laki takdirnya agak tinggi, perempuan sekedarnya Allah. Nah udah, ya, yang ketinggian takutnya melorot, itu doang, mukenanya melorot. Jadi patokannya sholat bukan harus pakai mukena, yang harus nutup auratnya, itu maksudnya. Beliau di like dong, komen.